Oke, shalom semuanya. Tuhan Yesus memberkati ya. Nah, kita di penghujung minggu ini nih. Ya, di part kelima dari sesi yang ketiga, saudaraku. Nah, kita udah belajar nih Rahel. Sekarang kita mulai menginjak ke Lea. Ternyata Lea terpengaruh, terhisap pada perputaran menjadi kompetisi. Dia melakukan yang sama dengan Rahel. Nah, itulah orang-orang yang tidak mau mempercayai dirinya. Orang-orang yang tidak mempercayai apa yang Tuhan berbuat terhadap dirinya. Orang-orang yang tidak mempercayai apa yang Tuhan berikan kepada dirinya. Orang-orang yang tidak percaya terhadap apa yang dimilikinya dari Tuhan. Lea itu merendahkan anak kandungnya. Lea itu merendahkan, dia itu bisa melahirkan untuk Yakub. Banyak anak-anak Tuhan seperti itu. Meniru-niru gaya orang dunia. Meniru orang-orang berhasil secara dunia. Orang-orang kaya secara dunia. Pakai gaya, pakai cara, sistem. Persis seperti orang dunia. Padahal Tuhan berikan mujizat. Tuhan berikan kuasa. Tuhan berikan jalan. Tuhan berikan kemenangan. Tuhan berikan talenta. Tuhan berikan karunia. Semua kepenuhan yang Tuhan miliki tinggal di dalam kita. Tapi itu dianggap tidak berarti. Itu direndahkan. Itulah orang-orang ketika sudah dipakai Tuhan lalu menceburkan diri kepada dunia. Karena merasa dikalahkan, merasa kurang kaya, kurang berwibawa, kurang punya sesuatu, kurang dan kurang. Itulah ucapan syukur saudaraku sebenarnya. Itu dengan cara itu merendahkan Tuhan. Merendahkan apa yang Tuhan berikan. Ini kebenaran saudaraku. Lea itu dibuka rahimnya oleh Tuhan. Tapi dia membuka rahim daripada bujangnya. Kalau kita sampai titik ini membahasnya, nggak masuk akal kan? Termasuk saudara. Ketika saudara tidak berdoa minta pertolongan Tuhan. Saudara tidak berdoa diberikan hikmat Tuhan. Saudara tidak berdoa untuk Tuhan buka jalan. Saudara pakai cara dunia. Saudara itu menghina Roh Kudus yang tinggal di dalam saudara. Saudara menghina kepenuhan kuasa kerajaan Allah di dalam diri saudara. Saudara sudah merendahkan Tuhan saudara sendiri. Karena saudara mengikuti kompetisi dunia. Memakai cara-cara dunia. Karena ada persaingan di mana saudara tidak menghargai milik kepunyaan saudara. Saudara rendahkan sendiri. Karena ukuran Bapa Surgawi itu bukan besaran atau nilai. Tapi kebahagiaan dari yang kamu miliki. Jadi apa yang Bapak beri itu untuk menjadi berkat dalam hidup kita. Dan hidup kita menjadi berkat buat orang lain. Jadi bukan tergantung nilai. Bukan mobil yang lebih mahal, mobil lebih murah, rumah lebih mewah. Lalu pendapatan lebih besar. Tapi semua itu sebagai proteksi Allah untuk membuat saudara dan orang-orang di dalam hidup saudara bahagia. Perusahaan kecil tapi bisa membahagiakan karyawan. Perusahaan besar tapi bikin susah karyawan. Usaha kecil yang membuat lebih bahagianya suami istri. Perusahaan besar malah membuat cekcok suami istri. Karena mengejar nilai. Semua melihat memakai ukuran dunia. Bukan ukuran Allah. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, berbahagialah orang miskin dan nama Allah, berbahagia dan berbahagia. Itu jaminan Allah kalau dari Allah. Sekali lagi, Lea ini dibuka rahimnya, Rahel itu ditutup rahimnya. Rahel pakai cara dunia, pakai bujang, pakai budaya, pakai segala sesuatunya secara manusia, bukan firman Allah. Tapi Lea yang tangan Allah bekerja dengan kuasanya, membuka rahimnya, menjawab doanya supaya lebih dicintai oleh Yakub. Bahkan Tuhan buat lebih erat dari Yakub, punya 4 anak laki.
bisa memakai cara Rahel yang kandungannya mandul. Bisa memakai namanya kandungan budak. Padahal dia sendiri punya kandungan melahirkan keturunan langsung. Berarti Lea itu dipilih Allah melahirkan 12 bani. Tapi Lea memilih bujangnya melahirkan 2 bayi laki-laki. Kan konyol. Banyak anak-anak Tuhan yang konyol. Banyak gereja yang konyol. Banyak pelayanan yang konyol. Memakai cara-cara dunia. Saya pernah mendapati ada sebuah mall di mana itu ada belasan gereja di sebuah lantainya. Perseberangan-persebelahan itu saudaraku. Dan itu bisa ada cerita orang keluar dari lift itu disambut, ditawarkan gerejanya. Oh di sini bagus, ini WL-nya luar biasa, ini begini. Kayak salesman aja. Jadi orang masuk ke gerejanya ditarik untuk tertarik. Bukan Allah yang menarik. Ketika nama Yesus ditinggikan, Allah akan menarik jiwa-jiwa. Pakai 1000 macam cara, ada hadiah televisi, ada diberikan emas. 1000 cara macam manusia dibaptis ulang, disuruh ngisi form, pengakuan iman, dan sebagainya. Sepertinya kehidupan kekristenan orang-orang ini tidak berlaku bagi gereja tipe ini. Demi untuk namanya punya jemaat banyak, supaya dikatakan gereja berkembang. Lalu memakai segala sesuatu subah, segala super mewah. Supaya orang banyak datang dan orang-orang kaya betah di sana. Semua distimulasi, dimanipulasi supaya rohani berjalan. Tidak ada hal yang dari roh yang digerakkan oleh manusia. Roh yang menggerakkan manusia. Tidak ada hal-hal yang diperbuat kuasa kegelapan iblis beserta setan-setannya yang membuat roh bergerak. Roh yang bergerak, iblis itu yang mengikutinya untuk menjatuhkan apa yang dikerjakan oleh roh. Tidak ada Yesus berperang dengan setan, tidak ada. Malaikatnya itu menjaga malaikat Gabriel, malaikat Mikael berperang dengan pangeran Persia, itu yang benar. Di mana Yesus hadir, iblis gemetar dan iblis tahu dia pasti dihukum. Tidak ada pengampunan. Pasti dia direndam. Pasti dia berenang di lautan api dan belerang. Di mana terdapat ratap dan lolongan di sana. Itu firman Tuhan. Itu ucapan Tuhan. Tidak bisa diganti oleh apapun. Itu bukan karena ulah manusia membuat neraka. Bukan karena manusia Allah membuat neraka. Oleh karena Allah punya kebijaksanaan, Allah punya keputusan, Allah punya hati dan pikiran. Di mana semuanya jadi. Sehingga ketika Allah mengatakan aku buka rahimnya Lea, buka lahir 4 anak laki-laki. Itulah sumber musibah bencana dari 12 Bani Israel. Akhirnya mereka menjadi kawin campur. Larangan-larangan Allah dilanggar. Cuma karena punya keinginan lebih dan lebih. Tidak menghargai apa yang sudah Allah berikan. Merendahkan, menganggap kecil, menganggap tidak berarti. Sehingga punya orang-orang dengan cara-cara Rahel. Dengan cara-cara manipulatif, dengan cara-cara dunia, dengan cara memanggil bujang. Itulah yang membuat chaos kehidupan kekristenan. Itulah terjadi pertempuran, pertengkaran di gereja. Karena orang-orang memakai cara dunia. Di mana Allah tidak akan bergerak, tidak akan tertarik dengan cara-cara itu. Allah bergerak karena doa orang benar. Elia berdoa, maka hujan pun tidak turun. Elia berdoa, hujan pun turun. Karena Elia tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya tinggal di dalam dia. Elia, kamu pergi ke sungai Kerit. Pergi sungai Kerit.
Aku sudah perintahkan burung gagak kasih kamu makan daging. Saudara perhatikan ini. Elia, kamu pergi ke sungai Kerit. Aku sudah perintahkan burung gagak kasih makan kamu daging. Dan burung gagak datang pagi dan petang memberikan daging di mulutnya, di cakarnya. Allah memerintahkan Elia lebih dulu atau burung gagak lebih dulu? Aku sudah perintahkan burung gagak. Jadi ketika Allah berfirman, dia sudah sediakan, dia sudah lakukan. Semuanya sudah jadi. Bagianmu cuman memikul kuk. Pikulah kuk yang kupasang kepadamu supaya bebanku ringan. Bagianmu adalah mengerjakan apa yang Yesus minta. Orang yang menabur dengan bercucuran air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Anak cucu orang benar tidak akan pernah minta-minta roti. Mereka akan memberi pinjaman tapi tidak meminjam. Sehingga hidup benar sudah jadi anak cucu kita seperti itu. Hidup mengikuti perintah Allah. Burung gagak kirim pagi dan petang daging sudah diperintahkan lebih dulu. Sebelum kita diperintah Allah. Ketika Allah meminta khotbah ya. Oh enggak bisa, saya enggak bisa ninggalin pekerjaan saya. Nanti pekerjaan saya kurang duit. Ketika Allah berfirman kamu berkhotbah, Allah yang sediakan duit buat kamu. Pekerjaanmu akan dibuat ramai sama Tuhan. Pekerjaanmu akan dibuat menghasilkan uang dengan jalannya dia, bukan menurut pikiran kita. Milikilah pikiran Kristus seperti itu. Elia pergi ke sungai Kerit, pagi dan petang burung gagak kasih makan daging. Sudah diperintah sama Allah. Ketika air sungai menjadi kering, aku sudah perintahkan namanya janda di Sarfat. Kasih kamu makan. Dan janda itu setelah kasih makan Elia, anaknya mati dihidupkan oleh Elia. Dan tidak pernah kekurangan dia. Ketika Allah berfirman, semuanya jadi. Ketika Allah berfirman, Allah sudah menetapkan jalan-jalan hidup kita. Sehingga apapun difirmankan Allah ke sungai Kerit, tetap ke sungai Kerit. Sungai Kerit gimana caranya burung gagak kasih makan daging. Burung gagak tidak punya pisau, tidak bisa membunuh. Burung gagak makan bangke. Dari bangke keluarlah madu. Teka-teki Simpson. Dari tempat tidak terhormat keluarlah kehormatan. Dari tempat yang tiada harapan keluarlah pengharapan. Dari tanah yang kering keluarlah mata air yang hidup itu. Sungai di gurun aku temui. Sungai di gurun aku temui. Langit bumi kanannya. Tapi firmanmu tetap. Itu ditulis di kitab para nabi. Tidak tahukah kamu bahwa sungai di gurun kamu akan temui. Bangsa Israel diperintah ke tanah Kanaan melewati padang gurun yang dahsyat 40 tahun. Baju tidak pernah robek, sepatu tidak pernah rusak. Mereka makan kenyang, hidup sehat. Dari mana saudaraku? Allah sudah menyediakan. Sebelum keluar dari Mesir, mereka diberikan emas oleh para tetangganya. Karena putra-putra sulung di Mesir dibunuh mati sama Allah. Mereka ketakutan, mereka kuras harta kekayaan mereka untuk bekal bangsa Israel bertukar emas dengan makanan. Tidak mungkin di padang gurun menanam. Bawa hewan mesti dikasih makan. Ayam dikasih makan, kambing dikasih makan. Dari mana? Tidak bisa nanam gandum, tidak bisa nanam rumput. Allah berikan emas. Sehingga mereka bisa kepada para pedagang makanan, mereka membeli dengan emas. Mustahil saudaraku. 600.000 kepala keluarga. Anak cucu kakek nenek. Kurang lebih 5 juta orang. Bagaimana memberi makan Musa? Berapa banyak daging yang dibutuhkan? Berapa banyak gandum yang dibutuhkan? Tuhan turunkan namanya mana dari surga. Tuhan tiupkan namanya burung puyuh sampai daging keluar dari dari hidung. Lalu bagaimana memberikan makan itu ternak?
Coba saudara pikirkan, minum dari mana? Batu karang yang mengikuti mereka. Mereka terpanggang panas, malam kedinginan, mati kedinginan. Ada tiang awan, tiang api. Allah sudah sediakan. Begitu mereka menginjak padang gurun, di situ tiang awan, tiang api sudah ada. Allah sudah ada di mana Dia perintahkan kamu berada. Allah tunggu kita di mana Allah inginkan kita berada. Allah sudah ada di sana. Kalau engkau menjadi hamba Tuhan, Allah sudah ada di pelayanan yang kau kerjakan. Kalau engkau jadi pengusaha yang menjadi namanya donatur gereja, Allah sudah ada di usahamu. Dia akan melakukan segala perkara yang tidak pernah kau pikirkan. Bagian kita cuma manut-nurut aja. Kerjakan perintah Dia. Selesai. Percayalah kepada Dia. Hormati firman-Nya. Lea merendahkan firman. Sudah mengalami mujizat itu. Doa sudah dijawab, udah ngatain sendiri. Berapa banyak anak-anak Tuhan, berapa banyak hamba Tuhan yang mengingkari janji awalnya dengan Tuhan. Mereka menyimpang ke kanan dan ke kiri. Itulah perkataan Allah melalui Musa, yang diulang lagi melalui Yosua, diulang lagi di kitab Ulangan. Apabila kau baik-baik mendengarkan surat Tuhan Allahmu dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, maka segala berkat ini akan mendatangi engkau dan menjadi bagianmu. Apabila kau tidak baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak dengan setia mengikuti segala perintahnya, maka segala kutuk ini akan datang mencapai engkau. Kalau berkat Tuhan hidangkan sampai kamu bingung milih yang mana. Tapi kalau kutuk, kamu menerima semuanya karena mencapai engkau. Segala berkat ini akan mendatangi engkau. Segala kutuk ini akan mencapai engkau. Berbeda, saudaraku. Seperti seorang raja yang mengundang makan pesta. Tapi mereka yang punya alasan, oh aku masih mau membajak, oh aku masih orang tua, oh aku mesti begini. Akhirnya pintu ditutup. Ketika mereka datang dengan waktu yang lambat, mereka datang kembali, mereka mau kembali, mereka ketok pintu, sudah tertutup, tidak bisa dibuka. Itulah Saul, itulah Yudas. Jangan main-main dengan waktu Tuhan. Jangan pernah merendahkan Tuhan. Karena Tuhan akan berperkara pada setiap perkara yang Dia datangkan dalam hidup kita. Respon kita menentukan apa yang akan Tuhan lakukan selanjutnya. Saul coret jadi raja. Tuhan ambil Daud, dididik 13 tahun. Usia 30 menjadi raja. Tuhan menyediakan Yusuf, dididik kurang lebih 17 tahun. Untuk menjadi Perdana Menteri. Menyiapkan sebelum Yakub kena kelaparan pindah ke Mesir. Sampai hukuman pun dia menyiapkan tempat untuk orang-orang yang dia hukum. Dia menyiapkan bangsa untuk menghukum. Umat pilihan dia 12 bani akan menjadi besar di sana. Allah itu menyediakan segala sesuatunya. Sehingga akhirnya Lea pun terbuang dari hadapan Allah. Membuat keturunan Bani Israel itu campur aduk tidak karuan. Dari budak. Dari bujang. Semua menyimpang dari rencana Allah. Sehingga perjalanan bangsa Israel itu krodit, keos terus, saudaraku. Penuh pertempuran, penuh dengan tipu dusta, penuh dengan penyembahan berhala, pengkhianatan terhadap Tuhan, merendahkan Tuhan, mencari kekayaan, mencuri, semuanya ada, saudaraku. Karena cikal bakalnya. Ini sekali ini kita ketemu Lea yang merendahkan perbuatan Tuhan dalam hidup dia. Itulah orang-orang yang tidak mengucap syukur. Bukan orang cuma pandai mengucap syukur, tapi hidupnya tidak menghormati Allah. Hidupnya tidak menghargai panggilan pelayanan Allah. Hidupnya tidak menghargai ibadahnya Allah. Hidupnya tidak menghormati bait Allah. Yesus aja menyediakan uang untuk yang dipungut masuk ke bait Allah dari mulut ikan. Yesus menghormati ketetapan bait Allah. Walaupun tidak ada di Taurat, Tuhan harus bayar masuknya.
Ketetapan imam-imam dia hormati. Walaupun dia bawa cambuk, dia porak-poranda pedagang, merpati, dan sebagainya. Inilah naasnya anak-anak Tuhan yang selalu memandang nilai dunia jauh lebih tinggi apa yang Tuhan beri dalam hidup mereka. Melihat di luar mereka jauh lebih tinggi, rumput tetangga lebih hijau. Lalu punya keinginan menjadi yang tinggi. Sehingga melakukan banyak cara-cara dunia. Bisnis dengan cara dunia. Pengembangan pelayanan pengelolaan gereja dengan cara dunia. Yang aneh-aneh dilakukan. Ada sayembara, ada ini, ada itu. Bukan ibadah kusuk yang diberikan supaya umat bertemu dengan Tuhan. Tapi menarik umat untuk mendapatkan hadiah. Inilah zaman ini. Uang ditaburkan dalam bentuk benda duniawi. Uang dibuat megah. Di Sun Rooftop, saudaraku. Di puncak gedung. Dibuat namanya tempat ibadah. Dibangun. Dengan peralatan super mahal semua. Wah, banyak orang datang. Kalau itu perbuatan Tuhan, bagaimana dengan yang mereka cuma punya kursi kayu? Lalu mulai nih mengambil milik kepunyaan yang lain. Mengadakan KKR di mana-mana. Lalu mulai membuat form-form, lalu membaptis ulang. Semua dikerjakan menurut seluruh pendapat mereka. Menyakitkan saudara-saudara yang lain. Menyakitkan hamba-hamba Tuhan yang lain. Menyakitkan rumah-rumah Allah yang lain. Yang orang-orang sudah berjuang puluhan tahun. Semua dibalut manipulasi. Bukannya orang didewasakan rohaninya. Tapi manipulasi, tipu muslihat diberikan. Itulah yang terjadi zaman ini. Lalu khotbah-khotbah yang cuma manis-manis saja. Jadi orang ini passion hidupnya manis saja, hebat saja, baik saja. Tidak ada kesalahan dalam hidup Indonesia. Bullshit semua itu. Tidak ada orang yang tidak pernah berbuat kesalahan. Tidak ada orang yang tidak punya perilaku buruk dalam hidup dia. Tidak ada, saudaraku. Pasti ada yang namanya di dalamnya karakter jahat, hawa nafsu daging. Semua manusia punya. Ketika mendekat kepada Allah, kuasa Allah itu yang akan mengurus keinginan daging ini. Kepenuhan Roh Kudus itu akan memampukan kita tidak melakukan keinginan daging. Tapi iblis selalu menyerang dengan menawarkan yang memuaskan keinginan daging. Salah satunya merampas jemaat dengan membaptis ulang. Kalau cuma baptisan itu yang diterima surga, surga sepi. Bumi yang baru itu tidak banyak orang. Sehingga saudara-saudara yang lain dari golongan yang lain, ada yang baptis percik, baptis ini, semua tidak diterima oleh surga. Jadi surga itu penduduknya dikit. Bumi yang baru itu penduduknya dikit. Tuhan itu pelit dengan keselamatan. Gara-gara baptisan. Pada Tuhan mati untuk menyelamatkan semua orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Seluruh isi rumahnya akan diselamatkan sama Tuhan. Janji firman Allah disingkirkan cuma untuk memenuhi keinginan. Bagaimana gereja berdiri, bagaimana mendapatkan jemaat, bagaimana jemaat itu supaya tetap tinggal, tetap nyaman, tidak pindah gereja, ada persaingan gereja baru, maka diadakan pembagian emas. Bukannya emas dipakai untuk mereka yang tidak bisa menyekolahkan anak, mereka yang tidak bisa berobat, mereka yang tidak punya makan, mereka tidak punya pekerjaan, mereka yang kekurangan. Kalau jemaat sekian banyak, nggak mungkin nggak ada yang kekurangan, nggak mungkin. Dan jemaat-jemaat mungkin punya saudara, punya keluarga yang kekurangan, bisa disalurkan dari gereja di mana dia berjemaat. Ini ada program gereja untuk anak sekolah, aku ajuin ya, menghadap ke tim, lalu dia terjadi diskusi, tanya jawab, ngobrol, lalu terjadi namanya
dikunjungi, lalu mulai dibuktikan ke sekolah, ke tempat kerja dan sebagainya. Lalu disalurkan bantuan-bantuan itu. Ngapain ngasih jemaat itu emas? Halo, bukan emasnya yang salah. Cara itu, cara manipulatif, saudaraku. Gak bisa seperti itu. Coba lihat ibadah-ibadah di Alkitab. Bagaimana perbuatan Yesus kusuk. Bagaimana khotbah yang berapi-api diberikan. Bagaimana Yesus berbicara itu membangkitkan. Nggak hiburan, entertain. Gereja dibuat lampu dimatikan, lalu lampu warna-warni. Bukan lampunya matikan salah. Dibuat seperti entertain supaya jemaat senang. Bukan karena hadirat Tuhan. Semua sistem diberikan untuk memberikan nilai. Tapi apakah itu menyenangkan hati Tuhan? Kalau jemaat senang, Tuhan pasti senang. Kata siapa? Jemaat bertobat dari dosa, baru Tuhan bersuka cita. Satu orang bertobat, seluruh isi surga bersorak-sorai. Jadi diutamakan namanya ibadah yang mempertobatkan. Bukan sekedar entertain, sama aja dengan namanya klub-klub dunia. Semuanya dibuat mewah. Supaya menarik. Bahkan ada yang memberikan baju-baju pelayanan, harganya itu berbeda-beda. Kalau yang murah itu jabatannya rendah, yang mahal itu jabatannya tinggi. Betul-betul konyol, gak masuk akal saudaraku. Dan itu ada. Orangnya bercerita sama saya. Anak saya itu beli jubah itu 20 juta. Itu jubah yang kelas ini. Kalau yang kelas bawahan itu harganya cuma sekian. Wow, surga itu ternyata melihat kaya dan miskin. Luar biasa saudaraku. Apakah itu cara Tuhan? Itu Tuhannya Tuhan dunia. Tinggal dibalik aja, itu hantu bukan Tuhan. Dan saya ngomong terus terang saudaraku. Ibadah-ibadah yang betul-betul menghadirkan Tuhan. Nyata kuasa Tuhan. Jelas Yesus itu berkarya, nama Yesus ditinggikan. Bagaimana Johnson itu, dia terkena kanker paru-paru, dia dipandu. Dengan dipandu itu dia khotbah berapi-api, lalu terjadi namanya lawatan Roh Kudus. Ibadah-ibadah itu yang membawa orang kepada Yesus. Karunia-karunia Roh Kudus bekerja, bukan entertain. Lalu ada lagi nih penyanyi-penyanyi rohani, persis penyanyi duniawi. Kalau nyanyi itu masuk ke dunia media sosial, wah gayanya gini. Apa? Yang saya tahu, hati kita menyembah, kita nggak peduli kanan kiri lagi karena berjumpa dengan Yesus. Kita akan kusuk menyanyinya. Dengan dandanan menor seperti artis dunia. Supaya terlihat bagus, pikiran-pikiran yang salah, itu Lea, itu Rahel semua. Maaf saudaraku, agak keras saya berbicara ini. Kerinduan hati melihat hal-hal seperti ini. Untuk memberikan pandangan-pandangan mudah-mudahan bisa menjadi koreksi. Karena ini sudah luput saudaraku. Tidak mengutamakan hadirat Tuhan. Tidak mengutamakan kepentingan jemaat. Tapi membuat nyaman saja supaya orang datang ke gereja. Supaya ibadah. Tapi ketemu Tuhan dan pertobatannya itu hampir nihil. Jadi cuma entertain aja. Jadi jemaat pulang tetap jemaat yang berdosa. Jemaat yang tidak sadarkan dosanya. Bukan pendidikan, pengajaran, bukan bertumbuhnya iman rohani, pengenalan akan Tuhan, pengenalan akan namanya dosa. Perilaku yang buruk. Inilah zaman ini yang terjadi. Lalu persaingan saling buka gereja, saling buka kumpulan gereja, buka sinode, saling menjatuhkan, saling mencopot.
Lalu kalau ada saudara yang salah, langsung serbu rame-rame, minta pertanggungan jawab, ditampilkan di media sosial. Ini sudah nggak benar, saudaraku. Nggak bisa seperti itu. Kita harus kembali kepada namanya Alkitab, saudaraku. Memang kita tidak sempurna, tapi itu kalau dibuat seperti itu terus, terjadi penurunan kualitas rohani. Terjadi penurunan kualitas kekudusan. Karena sudah tidak ada koreksi. Jemaat akan hidup tanpa panduan firman yang benar. Yang penting ibadah, yang penting memberi persembahan, yang penting kamu berdoa, yang penting kamu ikut pengajaran, yang penting kamu begini, sama dengan namanya kalau di media sosial, ayo subscribe, follow, like. Yang penting itu aja. Tonton kami. Itu akan menyenangkan kamu. Bukannya jemaat yang sadar akan kesalahan. Jemaat yang tahu mengenal akan kehendak Tuhan. Semua dibungkus dengan kemewahan duniawi, saudaraku. Semua dibungkus dengan kesenangan duniawi. Memang kita harus buat ibadah yang nyaman. Memang kita harus menyanyikan pujian dengan baik. Tetapi hadirnya Tuhan, bukti hadirnya Tuhan, perubahan karakter hidup dari jemaat. Bukan banyaknya jemaat. Tapi perubahan banyaknya di hati jemaat. Sadar akan Tuhan, sadar akan kehidupan Tuhan beri, sadar akan namanya kesalahan, sadar akan kebenaran, sadar harus mendekat pada Tuhan, sadar harus melakukan kebenaran, sadar akan akibat daripada kesalahan. Jadi nggak cuma hiburan aja, saudara akan diberkati, saudara diselamatkan. Saudara kalau melakukan ini, melakukan itu. Tapi tidak menyentuh nilai-nilai hakiki di mana saudara itu udah salah. Saudara harus perbaiki. Menu itu hampir gak ada di gereja-gereja besar, hampir gak ada. Kenapa? Karena kehilangan jemaat, kehilangan pemasukan. Kehilangan pemasukan, tutuplah gereja itu. Sewanya mahal, namanya biayanya mahal. Semuanya serba mahal. Jadi butuh orang punya duit mahal. Jadi yang punya duit mahal diperlakukan mahal. Coba saudara bayangkan. Mazmur 23. Saudara bayangkan kitab Yohanes. Membawa air tenang, rumput yang hijau supaya tenanglah jiwaku. Engkau adalah gembalaku. Dan sebagainya. Lalu kitab Yohanes. Domba-dombaku mengenal suaraku dan aku memanggil mereka dengan namanya. Nggak ada, nama nggak ada yang dikenal. Suara Tuhan juga nggak tahu, cuman udah ibadah. Dapat apa ibadah? Nggak tahu. Korbannya bagus, bagusnya gimana? Nggak tahu. Apa dampaknya efek buat hidupmu? Apa yang Tuhan beri pencerahan buat kamu? Keluar ibadah langsung makan, langsung belanja, keluar ibadah langsung tour, keluar ibadah langsung gini. Nggak ada memori merenungkan. Iya ya, ternyata ya. Iya ya, aku baru ngerti. Wow, mestinya. Ada sesuatu yang membuat kita itu berpikir. Ketika firman Allah diberikan. Mimbar Tuhan udah kehilangan ini. Karena kemewahan dunia sudah memasukinya. Bahwa mimbar-mimbar Tuhan dibuat mewah luar biasa. Gedung-gedung gereja mahal luar biasa. Banyaknya 10.000 seat dibangun. Nilainya triliunan, 800 miliar itu udah biasa. Wow. Dan itu digemari. Karena masyarakat sudah keracunan. Anak-anak Tuhan sudah keracunan. Bahwa itu pastor yang hebat, itu gereja yang hebat. Tuhannya mana? Bertemu dengan Yesusnya mana? Kenal juga kagak, nama juga nggak tahu. Nah inilah kelemahan, kekurangan, kekalahan, perkembangan zaman di dalam gereja. Ini penting saudaraku. Maaf saya agak keras sekali memberitakan Injil. Dengan rumah Tuhan sendiri. Karena ini yang terjadi. Akhirnya terjadi manipulasi. Ada yang bilang tipis-tipis.
Nggak ada dosa tipis, dosa putih, dosa hitam, nggak ada. Tidak sesuai dengan firman, tidak selaras dengan firman, ya udah nggak sesuai, tidak selaras. Titik, nggak ada koma, saudaraku. Semua diatur melebihi daripada apa yang Allah tetapkan. Pasti pastornya dipanggil Tuhan. Pasti gerejanya itu Tuhan ingini. Tapi melakukan pembangunan gereja, bagaimana memperlakukan jemaat, semua secara dunia. Campur semua seperti Lea. Dibukakan kandungannya. Tuhan buka pelayanan hebat, disertai karunia yang hebat. Banyak orang mengikutinya. Tapi dibangun dengan budaknya Silva. Ditambahkan dengan anak-anak dari Silva. Sistem. Bahkan ada bukit doa, kalau ada pertemuan di sana bayar, harganya seperti hotel bintang 5. Kalau tidak bisa bayar itu di hall bersama-sama, bayarnya murah. Kalau yang kamar-kamar ada air panas, ada segala, itu mahal. Saya pernah tinggal di tempat itu, saya pernah tidur di tempat itu. Gereja butuh dana untuk sewa, untuk bayar, untuk biaya. Maka di sistem, di manajemen dengan cara-cara dunia. Nah inilah kekalahan orang percaya pada zaman ini. Zaman milenial. Zaman perkembangan yang luar biasa dari alat-alat dunia. Yang merasuki gereja akhirnya merendahkan panggilan Tuhan dalam gereja. Merendahkan panggilan Tuhan untuk pastornya. Ruangan lebih cocok daripada pastor yang khotbah dipakai Tuhan. Nggak aku mau di gereja itu enak deket rumah. Nggak aku ke gereja itu enak parkirnya gampang. Nggak aku ke gereja itu enak habis ibadah langsung makan. Bukan di mana Tuhan aku harus ibadah di mana, kamu akan bicara melalui gereja yang mana. Lalu aku berjemaat di mana, aku harus bertumbuh di mana. Semuanya kemudahan yang dicari jemaat. Karena udah diracuni oleh gereja sendiri. Ini yang terjadi saudaraku. Sehingga kalau berjemaat di gereja A, bangganya luar biasa. Ketika gereja A melakukan kesalahan dikoreksi, marah saudaraku. Padahal cuma jemaat, apalagi yang melayani. Kalau tanya, saya melayani di gereja ini dengan mententengnya saudaraku. Enggak ada tangisan, enggak ada. Enggak ada proses. Yang mampu itu yang dipakai. Yang mampu yang mendapatkan yang besar. Tidak ada belas kasihan. Karena keberhasilan ibadah itu keberhasilan gereja. Jadi ibadah itu nomor 1. Ibadah yang dibuat oleh manusia. Ibadah oleh karena perintah manusia. Ada Yesus ngomong itu. Hei orang munafik. Percuma ibadahmu. Karena ibadahmu itu karena perintah manusia, bukan karena kehendak Tuhan. Gerejanya kehendak Tuhan, panggilan imamnya kehendak Tuhan. Tapi mengelola pelayanan itu dicampur dengan Silva. Untuk menambahkan 4 anak kandung ini. Karena itu sudah punya 2 anak, supaya aku tetap menang. Aku harus dapat anak laki-laki. Dari mana aja gua ambil asal itu. Aku dicintai. Tapi aku dikalahkan, gua ambil, yang penting gua punya anak dulu. Itu Rahel. Yang penting gereja berkembang. Yang penting semua pakai alat yang terbaru ini. Yang penting harusnya sekian banyak karena sudah bertumbuh yang lain. Yang penting. Tapi di manakah kehendak Tuhan? Halo. Tuhan memimpin umatnya tiang awan tiang api. Di padang gurun. Tuhan memimpin Yosua di tanah perjanjian. Tuhan melepaskan Daud dari kepungan orang Filistin yang namanya dia bergerak melalui daun-daun di atas pohon. Ketika terjadi bunyi di pohon kertau, di situ Tuhan sudah berperang untukmu. Baca pohon kertau, ditawari ada di raja-raja ada. Tuhan yang memimpin, kemenangan pasti dimiliki. Ketika saya lupa nama rajanya ya saudaraku, itu dikepung sampai mengalami kelaparan, itu Samaria. Rajanya mengoyak bajunya, berdoa menangis di hadapan Tuhan. Itu bisa ada derap langkah membuat pasukan Aram yang mengepung
berbulan-bulan lari terberit-berit. Semua logistik yang dibawa, makanan, harta, semua pakaian ditinggalkan termasuk peralatan senjata. Menjadikan raja dikepung yang sampai makan manusia masyarakatnya. Itu penuh kelimpahan dengan kehidupan. Karena rajanya berdoa. Dan tidak ada turut campur tangan manusia. Saya akan tutup dengan kesaksian Azusa Street. Azusa Street sebuah kegerakan di Amerika. Namanya pastornya Pastor Abraham. Itu orang mabok berjalan depan gereja bertobat loh saudaraku. Itu Azusa Street. Nah itulah hadirnya Tuhan. Smith Wigglesworth ketika dia ikut sebuah kapal pergi ke sebuah tujuan. Kapal itu ada barnya. Ketika malam orang minum-minum musik, ada tarian dan sebagainya. Smith Wigglesworth diperintah Tuhan naik ke atas meja. Meja bartender itu. Dia khotbah di sana. Dan ketika dia khotbah, tiap lutut pelan-pelan berlutut menangis karena hadirat Tuhan hadir. Terjadi manifestasi Roh Kudus luar biasa. Banyak orang menerima Yesus, banyak anak-anak Tuhan bertobat kembali dari jalan yang salah. Itulah ibadah. Hadirnya Tuhan. Lalu jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan. Tidak ada hiburan. Yesus tidak pernah mengadakan acara hiburan. Sehingga banyak orang mengikutinya. Karena dia selalu membawakan firman Allah yang hidup. Yang akhirnya menjadi panduan kita hari ini. Menjadi terang pelita buat kaki kita. Perjalanan pelayanan Yesus 3,5 tahun. Jalan kaki, tidak naik kereta kencana. Tidak dikawal, ada hamba Tuhan saudaraku. Sudah dipanggil pulang. Ketika dipanggil pada suatu daerah, dia pergi ke daerah itu. Dia itu membawa pengawal. Takut diculik. Karena hamba Tuhan ini terkenal. Budak Silva sudah masuk. Katanya Tuhan menjaga. Malaikat Tuhan melindungi. Nah itulah cara-cara dunia. Yang namanya budak Silva. Bagaimana cara-cara Allah digantikan, ditambahkan dengan cara-cara pikiran manusia. Memakai cara-cara manusia, memakai manusia, kepandaian manusia. Semuanya untuk menambah-nambahkan. Gak cukup Tuhannya. Saya pernah mendapatkan perkataan seorang hamba Tuhan. Yesus tidak cukup, harus Yesus plus. Itu kalau boleh saya sebutkan namanya Daniel Alexander. Seorang yang diutus untuk membangun pelayanan di Papua dan luar biasa pelayanannya. Dia bawakan Yesus plus. Enggak cukup dengan Yesus, harus ditambahkan ini itu. Nah, inilah keadaan gereja akhir zaman, saudaraku. Di mana penambahan itu menjadikan manipulatif untuk menambahkan bagaimana Allah bekerja. Bagaimana mengundang orang beribadah. Lalu membuat suasana seakan-akan syahdu. Smith Wigglesworth tidak membutuhkan itu. Smith Wigglesworth cuma diperintah Roh Kudus selalu dia memberitakan firman. Di mana Allah menjamah orang-orang yang hadir di bar. Berlutut menangis. Kesaksian daripada perjalanan pelayanan Smith. Dia disuruh Tuhan pergi ke suatu taman pada suatu hari. Dia pergi ke suatu taman itu dia duduk di sebuah kursi. Tidak lama kemudian ada seorang pemuda duduk di sebelahnya dia. Lalu Smith Wigglesworth dengan cara dan pola lalu dia memancing perkataan, mulailah mereka berbicara, berdialog, berkomunikasi. Dan pemuda itu cerita bahwa dia sebenarnya mau bunuh diri. Dia duduk di sana akan bunuh diri. Dan Smith Wigglesworth menceritakan tentang Yesus, anak muda itu bertobat tidak jadi bunuh diri, malah mengikut Tuhan. Cuma duduk di kursi sederhana di sebuah taman. Dan banyak kesaksian di mana pekerjaan roh dinyatakan pada setiap orang.
memanggil setiap orang untuk menjadi anak-anaknya, mengikut Yesus dan dipakai luar biasa sama Yesus. Ada lagi seseorang dari Inggris pergi ke Afrika, lalu dia tinggal di sebuah desa, dia berusaha menangin desa itu. Lalu istrinya hamil dan melahirkan, istrinya meninggal. Kecewa hamba Tuhan pulang membawa anak-anaknya, bayinya perempuan. Tapi sempat istrinya itu mau ngambil anak desa untuk menjadi pembantu rumah tangga. Lalu bertobat terima Yesus. Berpuluh-puluh tahun kemudian, di desa itu, di daerah itu, di negara itu, anak kecil ini menjadi pemberita Injil yang luar biasa. Pelayanan disertai Tuhan mempertobatkan banyak orang. Di mana akhirnya hamba Tuhan yang kecewa ini bertemu dengan pemberita Injil ini ketika sakit. Hamba Tuhan ini kecewa sampai nggak boleh orang itu ngomong bicara tentang Tuhan di hadapan dia. Dia meninggalkan Tuhan, dia mabok-mabokan. Tapi dengan cara yang ajaib Tuhan pertemukan dengan anak kecil jadi pemberita Injil di Afrika. Yang karya Tuhan luar biasa dalam pelayanannya. Jika hamba Tuhan ini menangis. Allah cuma membutuhkan satu orang untuk memenangkan ribuan orang. Allah cuma membutuhkan sepasang suami istri pergi sebuah desa di Afrika untuk memenangkan daerah itu. Menerima Yesus. Cara yang sederhana, hamba Tuhan ini tidak bisa terima. Anak kecil jadi pembantu rumah tangga. Lalu menerima Yesus sebagai Tuhan, bertobat. Lalu ditinggalkan pulang. Tapi anak itu bertumbuh imannya, akhirnya menjadi hamba Tuhan. Jalan-jalan Allah tidak terselami. Bagian kita cuma ngikut nutur aja, tapak demi tapak jejaknya Tuhan. Jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Hikmat Allah tidak terselami, Paulus katakan itu. Jika dia mengikuti langkah Allah ke Makedonia, dia mengikuti langkah Allah harus ke Yerusalem, di mana penjara menanti dia. Yesus mengikuti perintah Roh Kudus, perintah Allah Bapa untuk masuk Taman Getsemani, untuk menerima salib. Padahal sedang berhasil, sudah diakui pelayanannya. 3,5 tahun tidak terhitung perbuatan ajaib di mana Yesus terjadi di dalam pelayanannya. Tidak ada gemerlap apapun, tidak ada penambahan apapun, tidak ada budak apapun. Bagaimana Allah menjamah orang-orang yang dipanggilnya. Itulah kesaksian sejati. Tidak hanya yang baik-baik saja yang diberitakan. Tidak karena gemerlapnya lampu. Tidak karena nilai benda-benda semua yang serba mahal. Tidak karena hadiah yang diberikan. Itulah kesaksian di mana kuasa Tuhan dinyatakan. Sebagaimana Lazarus dipanggil keluar dari kuburan yang udah busuk 4 hari. Bagaimana Yesus menyatakan, cocok nih, cucuk tanganku nih yang berlubang paku. Tidak dengan cara-cara yang dibuat oleh manusia. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Tidak perlu bantuan manusia. Hari ini kita belajar, saudaraku. Bagaimana akhirnya Lea terseret arus kehidupan. Bagaimana Lea akhirnya mengikuti cara-cara Rahel. Yang mengambil bujangnya untuk punya anak. Padahal Rahel itu mandul. Lea itu dibuka kandungannya, Tuhan sudah bekerja. Tapi direndahkan, dibutuhkan Yesus plus. Ditambahkan dengan budak yang punya anak. Padahal dia sudah, kalau sepak bola itu 4-0. Yang 2 ini kosong, anaknya budak. Bukan dari rahimnya Rahel. Tapi dia mesti menambahkan 6-0, 6-2, menambahkan 2. Bersaing ketat, tidak mau terkalahkan. Lea terjebak, padahal awalnya cuma supaya lebih dicintai. Dan lebih erat dengan namanya Yakub. Ternyata Yakub marah terhadap Rahel. Yakub ternyata lebih erat, akhirnya lebih mencintai Lea. Cintanya bertambah. Masih kurang. Banyak orang diberkati udah punya ini itu masih kurang.
Harus menambahkan dengan cara-cara dunia karena sudah punya. Nggak tanya Tuhan lagi, nggak melayani Tuhan lagi, nggak doa lagi, nggak mengandalkan Tuhan lagi. Itulah si penipu Yakub. Itulah si penipu Rahel, itulah si penipu Lea. Hati-hati dengan pergaulan. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Hati-hati memakai cara-cara dunia. Yang hari ini kita belajar menambahkan dengan cara-cara dunia. Akhirnya kita belajar merendahkan apa yang Tuhan sudah beri. Apa yang sudah dimiliki dari Tuhan. Udah merendahkan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Dimana kita mulai memakai cara-cara yang bukan dari Tuhan. Cara-cara manipulatif, cara dunia. Cara-cara kemampuan orang-orang dunia. Tidak mengandalkan Tuhan lagi, tidak berlutut berdoa, tidak menanti-nantikan Tuhan. Kuasa Tuhan digantikan dengan cara-cara manusia. Kuasa Tuhan digantikan dengan benda-benda yang dibuat manusia. Karya Roh Kudus digantikan dengan segala kemewahan yang dibuat oleh manusia. Itulah kejatuhan gereja pada akhir zaman ini. Di mana yang baik-baik saja, yang mewah-mewah saja, yang enak-enak saja, yang dekat-dekat saja, yang gampang saja. Tidak ada yang namanya pikul salib, tidak ada yang namanya menyangkal diri, tidak ada yang namanya memikul kuk. Yang penting ibadah, yang penting sudah kasih persembahan, yang penting sudah melayani. Tuhannya di mana nggak tahu, hasil pelayanan di mana nggak peduli. Yang penting jumlah orang terkumpul banyak. Yang penting jumlah, nilai, value semuanya diukur, semua yang tinggi-tinggi saja. Yesus jalan kaki 3,5 tahun. Yesus dari pintu ke pintu 3,5 tahun. Dari orang ke orang 3,5 tahun. Dari desa ke desa 3,5 tahun. Dari kota ke kota 3,5 tahun. Ditulis di Alkitab. Bertemu pribadi secara pribadi. Berkhotbah di hadapan banyak orang lalu menyepi berdoa pada Bapa di surga. Menyepi mengajarkan murid-murid memberikan artinya apa yang dia khotbahkan, dia ajarkan. Yesus selalu menghadirkan private, menghadirkan pengajaran-pengajaran yang dari Allah. Lalu Yesus berjalan mengadakan banyak sentuhan-sentuhan jamaah-jamaah daripada kuasa Allah. Di mana kebangkitan orang mati, di mana lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tidak ada menjadi ada, menyelamatkan orang kerasukan setan. Cuman satu orang membawa seluruh murid menyeberang danau menuju Gerasa. Di mana orang ini dilepaskan dari kuasa daripada iblis. Setelah lepas dari kerasukan, ingin mengikuti Yesus, Yesus tidak mau. Lalu dia memberitakan tentang Yesus sebagai Mesias dari kampung ke kampung, di kampung halaman dia. Cuman satu orang Yesus datang, menjadi berkat dari kampung ke kampung, enggak dari kota ke kota. Enggak orang itu dibawa Yesus ke namanya Yerusalem, enggak. Betapa sederhananya apa yang Yesus kerjakan, tetapi hasilnya tidak sederhana. Hei anak-anak, adakah roti? Hei anak-anak, adakah ikan? Kami semalam-malaman tidak mendapatkan ikan. Kami belum makan. Tebarkan jalamu ke sebelah itu. Lalu murid-murid menebarkan jalannya, maka jalannya sampai hampir robek. Tapi Yesus di pantai udah menyediakan roti dengan ikan. Tidak minta ikan sama sekali dari murid-murid. Yesus memberikan jalan untuk menjadi kaya. Yesus gak butuh kekayaanmu. Yesus yang menyediakan kekayaan buat kamu. Allah menyediakan roti bagi seorang penabur. Allah yang menyediakan segala sesuatunya untuk kita kerjakan. Sehingga bagian kita nggak usah Yesus plus, nggak usah tambah-tambah. Tapi berikan yang terbaik iya. Beda terbaik dengan namanya persaingan. Beda yang terbaik dengan yang termahal. Beda yang terbaik dengan terbesar. Beda. Sehingga gereja terkamiri dengan pendapat-pendapat dunia. Pakai cara-cara dunia.
Pertanyaannya, semua itu bisa terkumpul dari mana? Nah, saya akan tutup dengan kesaksian. Saya pernah menyaksikan seorang hamba Tuhan melayani, mendirikan jemaat, menjadi gembala, lalu menyewa tempat di mana untuk beribadah. Pada suatu hari, ada seorang pengusaha yang datang, lalu pengusaha ini dibebani Tuhan untuk membangun tempat yang disewa itu menjadi 3 lantai. Nah, pengusaha ini mengkolek teman-temannya untuk membangun. Dan berjalannya tidak dalam waktu singkat, tidak beberapa tahun. Jadi pengusaha ini mengadakan pembangunan itu, lalu mengundang yang membangun, lalu mendatangkan material, dia yang menjaga, dia pengusaha saudaraku. Tapi dia bangun gereja untuk hamba Tuhan ini. Terus dia kerjakan, setelah selesai diserahkanlah bangunan ini kepada hamba Tuhan ini. Itulah seorang pengusaha di dalam jalan-jalan Tuhan. Itulah hamba Tuhan yang mengandalkan Tuhan. Pengusaha itu yang lakukan, dia tidak melakukan apa-apa. Dan pengusaha itu mengkolektif dari sekian banyak pelan-pelan orang-orang yang dimintai beban untuk membangun gereja. Dan dia banyak mendapatkannya. Tapi pelan-pelan, tidak sulapan simsalabim. Dan gereja itu bangunan yang biasa cuma 3 lantai. Sehingga ada ruang ibadah, ada ruang sekolah minggu, ada ruang ini, ruang itu, saudaraku. Saya pernah beribadah di gereja itu. Dan saya mendengar cerita kesaksian dari pendetanya. Bagaimana tangan Tuhan bekerja melalui pengusaha ini. Bagaimana Tuhan mendatangkan dana-dana kolektif dari yang sekian sampai menjadi 3 lantai. Tidak besar, kecil, kayak sebuah ruko saudaraku. Tapi hamba Tuhan ini akhirnya punya ibadah yang permanen. Yang 3 lantai, yang bertahun membangunnya. Dan tidak ada persaingan. Tidak ada menjadi the best, ya biasa aja. Tapi di situ jemaat mulai bertambah, ibadah mulai bertambah. Gitu. Karena kenyamanan yang diberikan, tapi bukan yang terbaik, sederhana. Tidak balapan dengan kemewahan. Gembalanya tetap biasa. Dan jemaatnya adalah orang-orang biasa. Mengalir begitu saja. Nah, itulah kehidupan yang Tuhan kehendaki. Semakin hari semakin indah, maka ditambah-tambahkanlah kasih karunia itu. Itu janji firman Tuhan. Dari kemuliaan menuju kemuliaan, tapi enggak bertanding, enggak kompetisi, enggak memerlukan tenaga manusia, enggak memerlukan namanya cara-cara dunia. Memakai cara-cara Tuhan, Tuhan akan datangkan burung gagak memberi makan daging seperti pada Elia. Lalu kuasa Allah bekerja ketika Elia berkata hujan tidak akan turun, hujan tidak turun. Ketika Tuhan berkata melalui Elia bahwa akan terjadi hujan, hujan juga terjadi. Elia hidup di sungai Kerit, memegang janji Allah bahwa burung gagak mengirimkan makan daging pagi dan petang. Burung gagak kasih makan daging, tapi Elia harus memasaknya, kumpulkan kayu, ada air dari sungai, minum. Lalu sungai itu menjadi kering, disediakan janda di Sarfat, malah lebih kere lagi jandanya. Cuma punya sepotong roti, habis makan mati. Karena kekeringan terjadi di Israel. Elia dengan sederhana menerima roti yang sederhana, janda di Sarfat memberikan roti yang sederhana. Setelah itu Elia melayani dengan panggilan 3 kali lipat, 3 panggilan dia harus lakukan. Gara-gara roti yang sederhana. Gara-gara ketaatan sederhana menuju ke sungai Kerit. Nah, itulah cara Tuhan. Bukan salah besar itu. Tapi salah kalau ingin menjadi the best. Lalu menggantikan peran Roh Kudus dengan cara manusia. Lalu benda-benda duniawi itu dipakai untuk mencoba membuat ibadah lebih lagi. Itu yang salah. Bukannya kehadiran Tuhan yang lebih lagi. Sehingga semuanya serba Karena surga bekerja dari yang terkecil. Kalau engkau tidak menjadi yang terbesar, hendaklah engkau menjadi yang terkecil. Kalau engkau ingin menjadi terbesar, hendaklah engkau menjadi pelayan dari semuanya. Tuhan bicara tentang benih. Tuhan bicara tentang jalan kaki.
Tuhan bicara tentang Tuhan menangis. Tuhan bicara bagaimana dia membutuhkan keledai yang sudah disediakan. Bilang Tuhan butuh keledai. Masuk Yerusalem keledai. Bukan kuda basan, bukan kereta besi, bukan namanya dipanggul oleh manusia. Tidak. Yesus naik ke atas keledai. Bait Allah Salomo membuat Salomo akhirnya membuat baitnya setan. Rumah-rumah berhala dari istri-istri dibangun. Bagaimana pendeta dikultuskan, bagaimana gereja tidak boleh disentuh, tidak bisa dikoreksi. Bagaimana pengkhotbah tidak boleh bicara dengan A, B, C, D. Tidak ada suara kenabian lagi, tidak ada teguran lagi. Semua cuma entertain bagi telinga-telinga anak-anak Tuhan. Itulah sebuah kesalahan gereja mega church. Jujur saya bilang, ini bukan dari suara kebencian, tidak. Koreksi yang besar dari kebenaran Alkitab. Di mana banyak firman Allah yang tidak terjadi. Domba-dombaku mengenal suaraku dan aku memanggil mereka dengan namanya. Tidak terjadi. Oh, kalau pastor ini digemari, pastor ini tidak. Semuanya memakai cara dunia. Sehingga pandangan dunia itu yang dilihat. Kebesaran, banyaknya, lalu mahalnya, yang terbaiknya, yang diukur daripada yang dimilikinya, dan sebagainya. Di mana pendetanya, istri pendetanya itu dibayangi oleh dayang-dayang. Kemana-mana dikawal dayang-dayang. Kemana-mana dilayani. Minum dilayani, makan dilayani. Engkau tidak terbesar, engkau harus jadi pelayan dari semuanya. Yesus pada akhir pelayanannya mencuci kaki murid-murid. Petrus nggak mau, Yesus cuma bilang, pada suatu hari nanti kamu mengerti apa yang kulakukan. Artinya Petrus, kamu merendahkan diri kayak aku. Kamu harus melayani semua, cuci kaki yang bau. Kaki Yesus dielap dengan air mata. Seorang perempuan berdosa. Yesus mencuci kaki murid-murid yang lebih rendah daripada dia. Yesus itu Tuhan, Yesus itu guru, Yesus mentor, Yesus itu gembala, Yesus itu yang memenangkan jiwa murid-murid. Tapi Yesus mencuci kaki murid-murid. Adakah pastor-pastor besar mencuci kaki murid-murid? Semuanya serba dilayani, semuanya serba disediakan. Itulah spirit Alkitab yang ditambah-tambahkan dengan namanya Bilha Silva. Kita harus jujur melihat perubahan zaman ini dalam dunia kekristenan. Kita harus jujur melihat kebenaran yang diputar balikan karena kekayaan dunia. Oleh kekayaan gereja, oleh karena kemegahan, oleh karena yang dimiliki semua melimpah harta dunia. Di manakah letak kebenaran firman Allah yang tertulis? Banyak yang tersingkirkan. Inilah pelayanan akhir zaman. Gereja akhir zaman, di mana kita memahami hal ini, kita harus menghindarkan hal ini. Tuhan perlihatkan untuk menyadarkan kita. Kita tidak ingin menyalahkan, tapi ini kebenaran yang kita perhadapkan dengan segala sesuatu yang dikerjakan oleh manusia, termasuk gereja, termasuk hamba-hamba Tuhan. Amin, saudaraku. Sehingga hidup kita walaupun diberkati, walaupun kita mendapat terbaik, tapi kita harus mengambil sikap sebagai seorang yang hamba, hati sebagai hamba yang melayani, cukupkanlah apa yang padamu. Memang sulit, saudaraku. Walaupun punya bank besar, tapi tetap makan di warung. Ke kantor pakai sepatu butut, bukan diada-ada. Kemana-mana pakai sendal jepit. Wah, sekarang udah kaya, wah susah ditemui. Tidak peduli dan sebagainya. Itulah kira perubahan karakter yang terjadi terhadap Lea dan Rahel. Maka terjadi pertikaian sengit yang tidak kunjung berakhir, saudaraku. Dan itu terus berlanjut sampai hari ini. Keturunan Abraham, Ishak dan Yakub yang dibangun yang pertama dari tipu dusta.
Lalu kekayaan dunia membutakan mata rohani, menipu daripada orang-orang pilihan Tuhan sampai hari ini. Sehingga penilaian ukuran dipakai itu apa yang dimiliki, bukan apa yang Tuhan kerjakan. Nilai yang dimiliki bukan hadirnya Tuhan di dalam hidup maupun ibadah. Di dalam kekristenan, termasuk di dalam rumah-rumah Tuhan. Amin saudaraku, Tuhan Yesus berkati. Maaf saudaraku, ini disclaimer walaupun terlambat. Suara ini cuma menyuarakan bahwa terjadi Yesus plus. Terjadi bahwa penambahan daripada harta dunia yang akan membutakan orang-orang percaya. Sehingga orang-orang cuma pergi beribadah, pulang tanpa mendapatkan hakikat akibat daripada ibadah, gunanya ibadah. Tidak ada kesadaran lebih tinggi terhadap Tuhan. Tidak ada pertobatan dalam hidup yang salah. Cuman beribadah. Cuman yang namanya mendengarkan firman Tuhan. Cuman mendengarkan namanya worship leader menyanyi, tim pujian. Semuanya cuman melihat keindahan dunia. Bukan hadirnya Tuhan. Sehingga ibadah tidak mengubahkan sesuatu di dalam hidup anak-anak Tuhan. Untuk menjadi mengenal lebih dekat Tuhannya, untuk mengenal kehidupan ini, untuk lebih dekat lagi dengan Bapa di surga, untuk lebih mengenal lagi jalan-jalan yang salah, untuk lebih lagi memilih pilihan-pilihan, yaitu jalan-jalan Tuhan dari keinginan hati Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya tinggal di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Di mana Roh Kudus akan tuntun, Roh Kudus akan terangi, menjadi berkat karena diberkati. Menjadi semakin humble, rendah hati, semakin melayani, semakin memberi, semakin melakukan firman Tuhan. Amin saudaraku, Tuhan Yesus berkati, terima kasih.